ومن قطب المال العطاس أبي بكر أخذه الكاس ولاحت لي به الأسرار. Kemudian di sini sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqulu ma kadzabtu qat wala halaftu billahi sadiqan wala kadhiba. Wa qala wa ma taraktu ghuslal jum'ati fi baradin wala safarin wala ghairihi. Imam Syafi'i dulu mengatakan ma kadzabtu qat, saya tidak pernah melakukan dusta sama sekali, enggak mau bohong. Ma kadzabtu qat, aku tidak pernah berdusta sekalipun. Ini kalau omongan semacam ini bukan omongan ingin ingin supaya orang nganggap dia hebat, bukan. Ini omongan tahaddusan bi ni'mah. Ini omongan bersyukur pada Allah bahwa beliau saat hidup tidak pernah berbohong sekalipun. Kalau kita saat hidup tidak pernah tidak berbohong sehari pun. Na'udzubillah, nasallahu alaihi. Allah lindungi lisan kita dari kizib, ya Allah. Jaga lisan kita dari kizib, jaga hati kita dari kizib, jaga mata kita dari kizib. Mata bisa berdusta, hati bisa berbohong, lisan apalagi. Mudah-mudahan Allah lindungi anggota tubuh kita dari hal-hal yang buruk. Itu ucapan enggak sembarangan, ucapan spesial. Imam Syafi'i mengatakan saya tidak pernah berdusta sekalipun. Masya Allah, pantas jadi ulama besar, nggak mau dusta, takut sama Allah. Ini orang-orang semacam ini, ulama rabbani, takutnya luar biasa. Jangankan yang haram, dusta itu kan haram, yang makruh saja lari mereka. Hal yang makruh bukan haram. Makruh itu sesuatu yang tidak sampai dosa tapi Allah nggak suka gitu. Syariat nggak memberikan kategori isim, dzunub, bukan hal yang dosa, tapi perbuatan yang kurang baik dan Allah tidak senang. Makruh itu dalam syariat nggak disukai, tapi tidak menyukai walaupun tidak haram. Mereka jangankan haram, makruh saja lari mereka. Nah ini kadang-kadang ada ulama saben dina nglakoni makruh dan bangga malah. Wis nglakoni makruh bang, ya manusia wajar lah, jangankan makruh, yang berbuat haram juga banyak kan, kita semua juga pendosa kan, tapi bangganya ini yang nggak boleh gitu. Wis makruh apalagi haram, naudzubillah. Kalau haram bangga bisa ridha, bisa murtad bahkan. Naudzubillah min. Sudah makruh, tahu ini nggak benar. Dalam hukum ulama berpendapat ada sebagian makruh, ini nggak boleh. Oh, malah yang mengingatkan makruh diserang, dikata-katain, diketawakan, dihina, dicaci, dan dia bangga. Na'udzubillah min. Makanya kita berlindung, mudah-mudahan Allah jauhkan yang makruh apalagi yang haram. Yang makruh jauhkan apalagi yang haram, mudah-mudahan insya. Makanya kita mohon pada Allah yang makruh dijauhkan, yang sunnah mudah-mudahan kita jaga insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Apalagi yang haram tadi seperti dusta, Imam Syafi'i enggak, ma kadzabtu qat, tidak pernah aku berdusta sama sekali. Wala halaftu billahi shadiqan wala kadziba, dan tidak pernah aku bersumpah atas nama Allah baik itu dalam kebenaran apalagi dusta. Sumpah demi Allah, wallahi, demi Allah, wallahi. Murah banget Allah namanya buat sumpah-sumpahan, main-mainan masyarakat kecil. Wallah, demi Allah, sedikit lagi wallahi, guyonan yang bener ya, wallahi, 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 wallahi. Ini nama Allah bersumpah untuk hal-hal yang penting, untuk kesaksian hukum, kesaksian yang tidak mungkin bisa diungkap kecuali harus sumpah, darurat baru bersumpah. Yang nggak perlu bersumpah, nggak dituntut untuk bersumpah, nggak diangkat jadi saksi sehingga harus bersumpah, nggak perlu bersumpah, main-main sumpah nggak perlu. Kalau bisa dijelaskan, saya nggak tahu yang betul ya. Kalau percaya Anda, saya nggak tahu. Percaya boleh nggak boleh, saya nggak tahu yang betul. Jangan langsung wallahi saya nggak tahu, wallahi nggak diminta suruh sumpah langsung wallahi. Apalagi bercanda wallahi, wallahi, demi Allah, itu nggak boleh sumpah mainan. Kalau
bersumpah dan dia melanggar sumpahnya, dia main sumpah terus melanggar sumpahnya, ada konsekuensi hukumnya dalam syariat. Memberi makanan fakir miskin, kalau nggak bisa puasa harus tiga hari, ada urutannya itu. Kafaratul half namanya, kafaratu apa? Half billah, qasam. Nggak boleh main-main. Kalau Anda sudah pasti nggak mungkin bisa, jangan main sumpah. Apalagi bohong supaya percaya. Yang benar, demi Allah saya datang, padahal sudah tahu nggak bakal datang. Itu saat sudah ngomong demi Allah terus Anda nggak datang, ada hukumnya, haram itu. Kalau nggak dipenuhi kafarahnya, memberikan makan berapa, 10 fakir miskin, 60 fakir miskin. Kalau nggak bisa, memberikan pakaian kepada mereka. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari berturut-turut, makanan atau pakaian atau puasa 3 hari. Jadi ada hukumnya itu. Kalau sudah demi Allah atau wallahi ternyata tidak memenuhi sumpahnya, cuma main-main basa-basi lisan, nggak boleh. Hati-hati. Jadi jangan main-main sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit wallahi, sedikit tallahi billahi. Wallahi tallahi billahi itu sumpah, paham ya? Huruf qasam namanya, ba billah, kemudian ta, kemudian wa, wallahi atau tallahi atau billahi, itu adalah qasam, itu adalah sumpah atas nama Allah yang konsekuensinya ada kalau tidak dipenuhi sumpahnya atau bohong. Ada untuk memberikan fakir miskin, nggak sedikit itu, beri makan mereka atau memberikan pakaian mereka, atau minimal kalau sudah nggak mampu puasa 3 hari kalau terasa ayam ya. Jadi kita Imam Syafi'i, kalau nggak perlu sumpah, jangan main-main sumpah. Kalau memang nggak dituntut sama hakim, sama pengadilan sehingga harus sumpah untuk menjadi saksi, untuk menjadi apa misalnya, kalau nggak ngefek, nggak harus nyebut Allah, wallahi nggak nyebut demi Allah, sudah nggak perlu ada apa nyebut wallahi demi Allah. Hati-hati ya, jangan main-main sumpah ya. Hindari sebisa mungkin sumpah tanpa dalam keadaan darurat atau tanpa dibutuhkan untuk menjadi saksi. Disebutkan wala halaftu billahi shadiqan wala kadiban. Benar saja, dia benar, ngomongnya benar, nggak perlu sumpah. Apalagi dusta, bohong berarti kan, atas nama Allah tapi berdusta, itu lebih parah lagi berarti. Makanya dalam apa namanya, dalam hadis yang puasa di bulan Ramadan atau bulan lainnya, pokoknya puasa terutama bulan Ramadan, jika bersaksi palsu, dia bersumpah tapi palsu, menjadikan saksi palsu, dusta dia. Biasanya saksi kan sumpah, tapi palsu itu, bersumpah palsu atau saksi palsu, itu bisa menggugurkan pahala puasa. Ada bohong, kemudian melihat sesuatu dengan syahwat, kemudian sumpah palsu, itu bisa menghanguskan pahala puasa. Karena saking besarnya dosa, pahala puasa besar, tapi ini saking besarnya dosa ini dikerjakan bulan Ramadan, memberangus semua pahala puasa, nggak dapat apa-apa. Yang ada cuma lapar dan dahaga saja. Nggak ada bohong, sumpah palsu, lihat haram, nazar bisyahwa, itu lihat apa saja kalau syahwat haram. Sampai kata para ulama fikih, atau nyawang tembok syahwat, ana wong sing nyawang tembok syahwat boleh. Nyawang tembok tapi hayal maksudnya gitu. Terus syahwat, lihatnya tembok tapi hayalnya sampai syahwat, maka bisa batalkan pahala puasa. Kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan, wa qala ma taraktu ghuslal jum'ati fi baradin wala safarin wala ghairi. Allah, saking jaganya sunnah Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya itu tidak pernah meninggalkan mandi sunnah Jumat sekalipun di musim dingin atau di musim panas atau saat pergi atau yang lainnya. Wala ghairi itu berarti musim lainnya atau di saat bepergian. Enggak pernah, dalam keadaan pergi, dalam keadaan di rumah, dalam keadaan musim dingin. Kalau musim dingin kan banyak orang nggak mampu mandi. Imam Syafi'i mengatakan dalam ucapannya, saya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat fi baradin wala safarin wala ghairi, meskipun di musim dingin
meskipun dalam perjalanan musafir itu nggak gampang loh mandi itu, cari sumur, cari apa, berarti kan dia harus menyiapkan waktu lama untuk siap mandi itu. Prediksinya di sana ada air, berarti jalan dulu sebelumnya. Artinya nggak seperti kita sekarang musafir mau mandi kapanpun dimanapun bisa. Masuk rest area ada kamar mandi, toilet umum, masuk musola masjid ada kamar bisa, dapat air mandi kapanpun, gampang, setiap berapa puluh kilometer ada tempat. Kalau dulu nggak ada, musafir pun tetap mandi Jumat. Itu bukan wajib loh mandi Jumat, paham ya? Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Tapi beginilah ulama-ulama, sunnah itu semacam wajib bagi mereka, nggak mau ngeremehkan sunnah, apalagi hal-hal yang wajib. Kalau sunnah saja dijaga dalam kondisi apapun, sunnah apalagi sunnah.